Ada pertanyaan Kiai. Assalamualaikum. Kiai, kenapa banser atau absor sering melakukan hal-hal yang kontroversial seperti mengamalkan gereja, merasa paling NKRI, dan melarang ceramah ustaz-ustaz Jawa? Syukran Pak Kiai. Wassalam. Banser itu sebenarnya orang baik, orangnya ikhlas, ekonominya rata-rata menengah ke bawah. Saya kalau kemana-mana sering mereka jaga. Cuma karena belakangan yang duduk di pimpinan itu kurang baik, akhirnya anak buahnya ikut-ikutan. Karenanya kalau pilih pimpinan yang baik. Dan ini ya, banser jangan dimusuhi. Karena ini ya, karena pimpinannya lah. Karena kita harus ingat, dulu yang menghabiskan PKI itu banser. Dan banser itu saudara kita juga. Kita doakan mudah-mudahan banser dapat pimpinan yang baik, atau pimpinan yang ada hatinya dilembutkan oleh Allah. Kita doakan begitu. Bagi apa hukum sholat berjamaah di masjid orang yang akidahnya Wahabi? Kami di Pekanbaru ini ada masjid besar yang punyanya, ya punya mereka. Jadi bagaimana hukum sholat di masjid mereka? Kalau sholatnya sendirian sama dengan sholat di tempat lain. Tapi kalau bermakmum kepada mereka hukumnya makruh. Jadi bermakmum kepada imam yang beda akidah itu hukumnya makruh. Mengapa makruh? Karena biasanya tidak khusyuk, menghilangkan khusyuk. Saya pernah ya pulang dari ceramah dulu naik bis sampai di Surabaya, di terminal sholat subuh. Ternyata imamnya tidak baca basmalah, langsung alhamdulillah, tidak baca kunut. Pikiran itu marah. Makanya kata para ulama, wa yukrahul iqtida bifasiqin wa mubtadi'in. Dan makruh bermakmum dengan orang fasik dan orang ahli bid'ah. Mengapa? Pikiran nggak enak. Kita ini kan maunya kan senang pada Allah, malah marah-marah dalam sholat. Ya kalau nggak marah ya berarti sudah hilang sensitivitasnya, ghirahnya kurang. Wong sama orang beda akidah tidak ada ghirah. Orang tuh kan harus ada, memang harus ada ghirah pada agama. Orang beda akidah kita ada ghirah, apalagi orang beda agama. Jangan dibalik, nanti kalau sesama muslim agak keras. Pada yang apa tadi pertanyaan pertama malah dijaga. Kalau menikahkan anak dengan orang Wahabi macam mana? Tadi kan sholat di masjid mereka, sekarang menikahkan anak dengan mereka. Menikahkan anak dengan orang ahli bid'ah, sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian ulama mengatakan haram. Walaupun sah, makruh atau haram. Ya mungkin ya kalau anak mereka yang perempuan cantik makruh lah. Kalau jelek haram. Ya kita ini biar dicari yang ahlus sunnah yang cantik kan masih banyak. Kalau sama-sama jelek anak kita juga banyak kok. Ngapain pindah ke sana? Kira-kira begitu. Ustaz, apakah Ibnu Taimiyah itu mujassimah? Kalau menurut para ulama kita, Ibnu Taimiyah ini termasuk salah satu tokoh mujassimah. Di dalam kitab-kitabnya memang banyak isyarat ya, sebagian terang-terangan menjisimkan Allah memang. Terus Salafi memahami istiwa bi ghairihi tamsil wala tashbih. Lalu mengapa dituduh mujassimah? Salafi itu dikatakan mujassimah masalah istiwa karena Salafi ini menetapkan istiwa itu kata mereka maknanya istaqarrah. Istaqarrah itu artinya bertempat dan bersemayam. Kalau sesuatu yang bertempat berarti Allah itu terbatas. Sesuatu yang terbatas itu berarti makhluk, sesuatu yang baru karena ada yang membatasi. Masalahnya itu. Kalau Salafi ini ya, Salafi ini sering berkelit. Kelitnya apa? Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah konsep akidahnya kan sifat 20 ya. Ketika ditanya apakah Allah ada, jawabnya wujud.
Sejak kapan kidam? Sampai kapan baqa? Seperti apa mukhalafatu lil hawadithi? Tidak sama dengan apapun perkara yang baru. Nah, Salafi ini beda dengan kita. Kalau kata Wahabi, Tuhan itu mukhalafatu lil hawadithi, tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Loh kok mirip? Kata mereka, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya 30 meter. Dan ini hampir sama akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Cuma beda usia, satunya tua, satunya muda. Karenanya sebagian orang bilang Tuhannya Yahudi, abangnya Tuhannya Wahabi. Mengapa? Karena lebih tua. Ini mereka. Kalau kita mukhalafatu lil hawadithi, Allah itu berbeda dengan apapun perkara yang baru. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Mengapa tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah? Kalau ada sesuatu yang serupa dengan Allah, sedangkan selain Allah itu semuanya kan perkara baru, berarti Allah juga baru. Karena setiap sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah wajib bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Berarti Allah tak serupa dengan perkara baru. Karena itu kata para ulama, kullu ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Setiap sesuatu yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah gak sama dengan itu. Allah mampu menciptakan seperti yang kamu pikirkan, bahkan lebih hebat dari apa yang kamu pikirkan. Mengapa? Apa-apa yang terlintas dalam pikiran manusia itu tidak akan keluar dari apa yang pernah dia tahu, yang pernah dia lihat. Walaupun mungkin di alam nyata gak ada. Contoh ya, manusia membayangkan sesuatu tapi di alam nyata gak ada. Tapi juga tidak bisa keluar dari apa yang manusia tahu. Dulu di rumah-rumah kita, di tembok-tembok ada gambarnya buraq. Rasulullah itu ketika Isra gambarnya buraq. Buraq itu gambarnya apa? Kuda putih, ada sayapnya, kepalanya perempuan cantik. Lalu ada mahkotanya. Cari kuda seperti itu. Saya sudah keliling Indonesia, Malaysia, lalu pernah ke Arab, ke Mesir, ke Emirat, pernah ke Eropa, gak pernah jumpa. Coba ada, kalau uang cukup saya ingin beli. Nanti kalau ceramah bisa dibawa untuk, karena kudanya cantik. Walaupun kuda seperti itu tidak ada, tapi bagian-bagiannya kan ada. Badannya kuda ya seperti itu. Sayapnya kita tinggal pilih. Apa sayap ayam, sayap merpati, atau sayap burung. Lalu kepalanya kepala perempuan. Ya kita tinggal pilih. Ini perempuannya apa Batak, apa Melayu, apa Mandailing, apa Aceh, apa Jawa, Madura, atau Cina, atau India, Arab, Eropa, suka-sukalah. Tinggal pilih. Nah ini artinya apa? Manusia itu membayangkan apapun, gak akan keluar dari apa yang pernah dia tahu. Dan Allah gak serupa dengan apapun. Itu mukhalafatu lil hawadithi. Pertanyaan keempat. Lalu pertanyaan kelima, Allah yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi, alamatnya di mana? Kalau Wahabi jawabnya alamatnya di Arash. Setiap pukul 3 pagi turun ke langit pertama di dunia. Wahabi ditanya, Wahabi, pukul 3 itu kalau waktu Indonesia dibagi 3. Kalau waktu istiwa jalan terus. Kira-kira Tuhan itu turun pukul 3 ikut waktu daerah mana? Mereka bingung. Karena bingung mereka jawab, ya turun teruslah sesuai waktu daerah masing-masing. Lalu kalau turun terus naiknya kapan? Karena turun ini gak sempurna tanpa naik. Mereka gak bisa jawab. Kalau ahlus sunnah wal, kata Wahabi, orang yang tidak beriktikad Allah ada di Arash adalah kafir. Kita dikafirkan oleh mereka. Kalau ahlus sunnah ditanya alamat Tuhan di mana?
Tuhan itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Artinya Allah tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan seseorang yang membatasi atau menciptakan. Mengapa gak butuh tempat? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya khalik, tetapi sifatnya makhluk. Kalau kita butuh tempat, dan tempatnya harus enak, ada kipas-kipasnya ya. Kalau tempat ada AC-nya, kalau tempatnya gak enak, kita gak tahan, ingin keluar. Karena tempatnya enak, ada AC-nya, ada kipas, bawaannya agak ngantuk. Gini kita, karena kita manusia, bukan Tuhan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Karenanya kalau ada jamaah ngaji kok ngantuk-ngantuk, jawab Ustaz, saya ini bukan Tuhan. Yang nggak ngantuk itu Tuhan. Di dalam ayat kursi. Caranya begitu. Ini buktilah kalau kita bukan Tuhan. Ini ya dalilnya seperti itu. Nah, kalau Ahlus Sunnah menyikapi Wahabi yang beriktikad Allah ada di Arsy, kita berpendapat Wahabi yang beriktikad Tuhan ada di Arsy tidak kafir, tetapi sesat dan menyesat. Sesat dan menyesatkan hukumnya dosa besar, lebih besar daripada berzina dan mencuri. Dosanya iktikad seperti itu. Mengapa mereka sesat dan menyesatkan? Karena Arsy itu bukan alamat Tuhan, itu alamat palsu. Harus tahu kita itu. Ini mereka mengatakan yang Tuhan itu bertempat, tapi kita gak tahu bagaimana caranya. Ya kamu cuma gak tahu bagaimana caranya, tapi yang namanya bertempat itu kan bahaya. Itu berarti kan merendahkan Allah, butuh pada tempat. Su'ul adab kepada Allah. Saya kira itu. Ada lagi? Habis. Karena pertanyaan banyak, kita cukup satu saja. Nanti pertanyaan ini akan beliau jawab nanti di Masjid Al-Falah. Di malam ini nanti akan ada di Masjid Al-Falah. Darul Muttaqin. Enggak? Malam. Ya, bagai. Maghrib di Masjid Al-Falah. Ya kan? Betul? Mana pada betul? Ya. Nanti jawab ini berarti yang punya pertanyaan yang belum terjawab wajib datang. Tapi yang mana sudah datang di sini datang lagi, karena beda lagi pembahasan kita di sana, insyaallah. Pertanyaan terakhir Kiai, karena kalau kita tambah juga waktu, khawatirnya sarapannya dingin nanti Kiai. Oh, iya. Habis ini kita salat duha, kemudian sarapan, kemudian dipersilakan pulang ke rumah masing-masing. Kiai, bagaimana definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu artinya, kalau definisi secara lafzi, secara lafaz ya, Ahlun itu artinya pengikut. Ahlun itu artinya pengikut. Lalu sunnah. Sunnah itu artinya kata Kiai Hasyim Asy'ari, as-sunnah lughatan at-tariqah. Sunnah itu secara bahasa adalah jalan. Wa syar'an secara syara' ismun dit tariqatil mardiyah al-mas'lukati fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu mimman huwa alamun fid din kas sahabah radhiyallahu anhum. Jalan yang diridhai oleh Allah, yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tokoh-tokoh panutan dalam agama seperti para sahabat. Jadi Ahlus Sunnah itu orang yang mengikuti jalan yang diridhai oleh Allah. Lalu jamaah. Jamaah itu artinya apa? Jamaah itu kebalikan dari furqah. Furqah itu artinya perpecahan. Jamaah artinya berarti menjaga kebersamaan, kerukunan, dan kekompakan. Itu namanya jamaah. Yang dimaksud menjaga kebersamaan dan kerukunan itu artinya apa? Pertama, mereka golongan mayoritas. Itu jamaah ya, karena di dalam hadis disebutkan as-sawadul aqwam. Yang kedua, selain golongan mayoritas, jamaah itu antara yang satu dengan yang lain tidak saling menyesatkan dan tidak saling mengkafirkan. Walaupun terjadi perbedaan pendapat, dan ini ciri-ciri berjamaah. Ini ciri-ciri berjamaah. Jadi memang seperti itu. Nah, dengan demikian, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah golongan yang mengikuti jalan yang diridhai oleh Allah, serta selalu menjaga kebersamaan, kerukunan, dan kekompakan.
Mereka juga mengikuti golongan mayoritas sejak dulu sampai sekarang. Antara yang satu dengan yang lain, walaupun berbeda pendapat, tidak saling menyesatkan, apalagi mensyirikkan, apalagi mengkafirkan. Maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau keluar dari mazhab yang 4 ini atau tidak bermazhab, berarti aliran sesat. Di dalam akidah mengikuti salah satu dari 2 mazhab, Asy'ari, Maturidi. Kalau tak ikut dari salah satunya, berarti sesat. Di dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan thariqahnya macam-macam. Ada thariqah Syadzaliyah, thariqah Naqsyabandiyah, thariqah Rifa'iyah, Syatariyah, Tijaniyah, dan lain-lain. Tapi mazhabnya Junaid Al-Baghdadi. Ini adalah definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, orang-orang liberal itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi orang komunis bukan Ahlus Sunnah wal. Kalau orang-orang Wahabi sudah pasti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan. Walaupun mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Jamaahnya gak ada. Mereka ini ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, jamaahnya gak ada. Kalau bikin pengajian di masjid, jamaahnya dari mana-mana. Nanti pindah masjid lagi, ya itu lagi orangnya. Dan nanti pulangnya dapat amplop. Cuma walaupun gak ada jamaahnya, dapat amplop terus. Jamaahnya dapat amplop. Kalau kita ini jangankan jamaah, yasinan aja jamaahnya, Masya Allah, itu baru kelas RT. Kita ini kan banyak. Jadi mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Ajaran mereka tidak diridhai oleh Allah. Mengapa gak diridhai? Gak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Mereka juga tidak mengikuti ajaran para sahabat. Wahabi ini juga bukan golongan mayoritas, tetapi kelompok minoritas. Yang namanya jamaah itu artinya kuat. Kuat itu kalau kalau minoritas lemah, gak kuat. Ini dalil kalau kita ini benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini jawaban terakhir. Kekurangannya insya Allah nanti malam. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong sahabat kami Ustaz Zul ini dijaga baik-baik. Dijaga pengajiannya juga. Ajak orang-orang yang belum ngaji ikut ngaji. Karena ini majelis ilmu. Ini taman surga. Masuk surga jangan sendirian. Keluarganya diajak semua. Karena orang sendirian gak bahagia. Semuanya diajak untuk datang ke taman surga. Walaupun kesini ngantuk-ngantuk, gak apa-apa. Mengapa? Karena tidur di pengajian berarti tidur di taman surga. Artinya apa? Datang ke majelis ilmu langsung tidur itu dapat pahala. Kalau di rumah, kalau gak zikiran gak dapat pahala kalau tidur. Apalagi nonton TV. Di majelis ilmu ini langsung bersandar. Loh, kamu kok tidur? Ini tidur taman surga. Ini bedanya majelis ilmu ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.